Annyeonghaseyo, apa kabar semuanya? Di video ini, Minbora akan membahas drama terbaru berjudul Duty After School. Drama ini menceritakan tentang kondisi manusia yang berada di tengah perang melawan makhluk asing. Semua bermula ketika benda asing yang seperti bola muncul di atas langit, termasuk di Korea Selatan. Kondisi itu membuat pemerintah memutuskan meningkatkan kekuatan militernya. Dampaknya, sekelompok siswa SMA dipanggil untuk menjalani pelatihan militer. Para pelajar yang harusnya belajar untuk ujian sekolah, malah harus berperang melawan makhluk asing itu. Bagaimana cerita selanjutnya? Apakah mereka bisa bertahan dan menang melawan makhluk asing itu? Ayo simak dulu alur ceritanya. Episode keempat dimulai dengan para siswa yang ada di truk militer dan menuju ke tujuan berikutnya. Para siswa terlihat sangat lelah dan takut. Ada yang menangis dan mengantuk. Seperti biasa, Sun Yi menangisi ibunya dan Yang Su bertanya-tanya apakah orang tua mereka berada di tempat yang aman. Sebelumnya mereka naik di dua truk yang berbeda. Mereka bertanya-tanya siapa yang berhasil naik ke truk itu dan berdoa agar truk itu selamat. Saat truk itu sedang berjalan dengan tenang, terlihat makhluk bola alien yang mengikuti mereka dengan naik ke atap truk. Secara tiba-tiba truk itu terjatuh dan mengalami kecelakaan. Makhluk itu membunuh tentara yang sedang mengemudi dan berjalan ke arah penumpang. Mereka yang terkejut segera berlari keluar dengan suara tembakan karena mencoba membunuhnya. Para siswa keluar dari truk dan menyadari jika Soyeon tidak ada. Mereka menghampirinya dan melihat luka Soyeon yang semakin parah. Sebelumnya Soyeon terluka di saat halaman sekolah kejatuhan bola alien dan bangunan yang runtuh mengenainya. Kemudian terlihat Sun Yi yang tiba-tiba menjerit dan mengagetkan teman-temannya. Dia menyadari jika lututnya terkena goresan kecil dan bersikap seolah-olah sedang sekarat atau kakinya diamputasi. Mereka kehabisan amunisi dan kondisi Soyeon semakin memburuk. Para siswa bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Mereka berdebat apakah harus tetap diam menunggu diselamatkan atau mencari perlindungan. Yongsin membaca peta dan mengatakan jika tempat penampungan mereka yaitu Gunung Soak berjarak sekitar 20 km. Para siswa setuju bahwa itu terlalu jauh untuk berjalan mengingat ada Soyeon yang terluka dan cuacanya sangat panas. Hirak berpikir mereka harus tetap di sana dan menunggu untuk diselamatkan. Sementara Chiyol berpikir mereka harus mencari tempat berlindung di dekat situ. Perkelahian pun tidak dapat dihindari karena Hirak ingin semuanya berjalan sesuai keinginannya. Yongsin setuju jika beberapa harus menunggu dan menemani Soyeon sementara yang lain mencari tempat berlindung di sekitarnya. Truk lain berhasil sampai ke tempat penampungan dan Letnan Lee khawatir setelah mengetahui jika truk lain belum tiba. Para siswa juga khawatir mengingat truk itu yang berjalan terlebih dahulu di depan mereka. Kemudian di tempat itu, mereka melihat lebih banyak mayat yang dikumpulkan dan terlihat mereka yang semakin khawatir. Para siswa menghabiskan waktu di tenda sambil menunggu truk lain dan mengkhawatirkan keadaan mereka. Yojung memohon kepada Letnan Lee untuk memastikan jika tim lain akan tiba di kamp penampungan. Sementara itu, Chiyol menemukan sebuah rumah di dekat truk mereka dan meminta teman-temannya untuk datang ke rumah itu. Mereka membawa Soyeon yang terluka dan Sun Yi yang bersikeras jika dia tidak bisa berjalan karena memar kecil di lututnya. Sochul menawarkan diri untuk menggendongnya dan mereka pun berjalan ke rumah itu. Yongsin juga tidak lupa untuk meninggalkan tanda yang menunjuk ke arah yang mereka ambil jika tim penyelamat dikirim. Kembali ke kamp penampungan, Letnan Lee memohon kepada atasannya untuk mengizinkannya menggunakan truk militer dan menyelamatkan anak-anak lain. Tetapi permintaan itu ditolak. Dia berkata jika mereka sedang berperang dan semua kendaraan sepenting nyawa tentara selama perang. Dia tidak bisa membiarkannya menggunakan truk itu untuk alasan pribadi. Kim Won-bin yang mengetahui penolakannya bersedia membantu Letnan Lee dengan mencuri kunci truk itu. Dok Jong yang mendengar percakapan mereka memberitahu hal itu kepada teman-temannya. Setelah itu mereka memutuskan untuk ikut pergi bersama Letnan Lee kecuali Yong-su yang hanya diam dan tidak berkata apa-apa. Letnan Lee baru mengetahui jika para siswa mengikutinya ketika dia telah meninggalkan camp. Dia tidak bisa melakukan apa-apa karena jarak camp yang terlalu jauh dan dengan terpaksa membiarkan mereka mengikutinya. Tim yang ditinggalkan masuk ke rumah itu. Mereka menggeledah tempat itu untuk mendapatkan makanan dan persediaan medis.
Mereka melakukan yang terbaik untuk merawat Soyeon dengan obat yang mereka temukan, tetapi lukanya sudah terinfeksi dan demamnya semakin parah. Hirak menemukan beberapa botol nitrogen cair, tetapi botol itu tidak terlalu berguna bagi mereka. Chiyol juga menemukan mobil pick-up di garasi, tetapi tidak ada yang tahu cara mengendarai itu. Untuk makanan, Jeonhee menemukan sebungkus mie instan saat sedang menggeledah dapur, tetapi dia memutuskan untuk menyembunyikannya. Pada akhirnya, para siswa merasa marah dan kecewa karena mereka tidak menemukan banyak hal. Jeonhee berpura-pura pergi ke toilet dan bersembunyi untuk memakan mie instannya. Dia berkata tidak ada yang kenyang jika dia berbagi. Lebih baik hanya seorang yang merasa kenyang. Semua terlihat sedang bekerja keras dengan merawat Soyeon dan juga membuat tandu untuknya. Mereka yang sedang fokus membuat itu tiba-tiba kaget dengan teriakan Jeonhee. Dia yang sedang makan melihat makhluk bola itu dan berteriak sekencang-kencangnya sambil berlari ke arah rumah. Mereka yang berada di luar juga berlari ke dalam rumah dan langsung menutup pintu. Makhluk itu mencoba masuk melalui ventilator sehingga mereka bersembunyi di kamar lain dan memastikan semua jendela terkunci. Para siswa bertanya-tanya berapa banyak makhluk bola yang ada dan mencoba memeriksanya. Mereka hanya menemukan satu makhluk itu saja. Mereka menyadari jika makhluk itu lebih pintar dari yang mereka kira. Makhluk itu hanya diam menunggu mereka meninggalkan rumah karena tahu jika mereka terjebak dan hanya ada satu jalan keluar. Mereka juga kecewa setelah mengetahui jika Jeonhee makan sendirian. Malam segera berlalu, dan kondisi Soyeon semakin parah. Hirak mengusulkan ide jika mereka bisa menaiki mobil pick-up dan pergi dari situ. Mereka pun ingin mencoba idenya dan Chiyol menawarkan diri untuk memberitahu yang lain dengan pergi ke kamar mereka dan akan membukakan jendelanya. Makhluk itu mengetahui pergerakannya dan mengikutinya saat dia pergi ke garasi untuk mengambil beberapa peralatan. Untungnya, dia berhasil menghindar serta melawannya dan kembali ke rumah. Setelah itu mereka langsung bergegas untuk kabur keluar. Yongsin memberikan saran dengan mengelabuhi makhluk itu agar percaya jika mereka masih ada di dalam kamar. Mereka menyalakan TV dan memutar film dengan volume yang paling tinggi. Mereka melarikan diri melalui jendela dan berhasil sampai ke garasi tempat mobil itu berada. Mereka mencoba untuk bergerak sepelan mungkin, tetapi makhluk itu segera menyadari jika ada keanehan dan bergerak untuk menyerang. Mereka menutup dan mengunci diri di garasi sebelum makhluk itu datang. Dengan tergesa-gesa semuanya mencari kunci mobil. Makhluk itu mencoba masuk dengan melubangi atap garasi. Mereka yang sangat takut menjadi semakin panik saat Hirak gagal mengemudikan mobilnya karena dia tidak tahu jika mobil pick-up itu adalah mobil manual. Perkelahian pun terjadi karena Soyeon menawarkan diri untuk mengemudikannya, tetapi Hirak tidak memberikan kuncinya. Kemudian kunci itu terlempar dan jatuh di belakang lemari yang sulit untuk dijangkau. Dengan terpaksa mereka memutuskan jika salah satu dari mereka harus tetap tinggal di belakang dan mengalihkan perhatian makhluk itu, sementara yang lainnya pergi. Mereka memainkan permainan dan Hirak menjadi orang yang terpilih. Namun Yang Su menawarkan diri untuk menggantikannya. Dia pun dengan berani keluar dari garasi dan menjadi umpan untuk makhluk bola. Episode berakhir dengan pesan video Yang Su saat mereka masih di sekolah. Itu adalah pesan singkat di mana dia meyakinkan orang tuanya bahwa dia baik-baik saja dan berharap mereka juga baik-baik saja. Chiyol memaksanya untuk berbicara lebih banyak lagi dan dia berkata jika masih mengingat kata-kata bijak yang diajarkan oleh ayahnya yang merupakan seorang tentara. Itulah alasan dia membuat keputusan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Episode keempat pun selesai. Sekian dulu video dari Minbora. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Annyeong. Bye-bye.